A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada li kalimatihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang Kakak di hari Senin yang mudah-mudahan penuh berkah dan penuh kebaikan ini, kita belajar lagi satu hal, mengulang lagi tentang juz 8. Betul? Hari ini juz at-tamin, yaitu surat Al-An'am, dimulai dari ayat 111. Di Al-An'am ini saya sering bahas 3 ayat. Kalau abang kakak lihat dari 111, bicara tentang apa ya man? Bicara tentang hidayah. Jadi hidayah itu tidak bisa dipaksakan, bukan ke orang yang kita mau, bukan ke orang yang kita suka, bukan juga ke orang-orang yang kita incar. Disitulah kita belajar tentang keikhlasan dalam berdakwah. Di situ kita belajar tentang ketulusan dalam menyampaikan amal soleh. Kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk ngasih tahu, tapi orang yang kita sampaikan ini belum dengar atau masih peka. Itulah bukti bahwasanya hidayah mutlak milik Allah, dan kita jangan masuk ke zona hidayah. Ustadz, orang terdekat justru malah yang udah sama-sama saya belum dapat. Lah, Nabi Muhammad tuh ngawal siapa? Abi Thalib. Abi Thalib kurang baik apa? Kok dia tidak syahadat ayaman? Itulah kuasa Allah. Orang dekat kan ujiannya. Siapa Abu Thalib tuh? Paman. Anaknya masuk Islam, Ali bin Abi Thalib, termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk gelombang atau kelompok orang-orang yang masuk Islam pertama dan paling muda. Dan tidak gemen-gemen. Saya tanya sama Tuan Guru, apa hikmah dibalik pelajaran Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi tidurnya Rasulullah? Kata Tuan Guru, salah satu tadaburnya adalah, kalau urusan yang paling genting, urusan yang paling krusial, gunakan orang terdekat, saudara, keluarga. Yang urusan itu nyawa, pengorbanan, itu Ali. Ali itu ada hubungan darah sama Rasulullah karena sepupu. Kalau bahasa kita sepupu ya, sepupu sekali. Karena bapaknya Ali yaitu Abu Thalib. Jadi pertama babnya hidayah. 6 bulan Juli udah ya. SMK Juli 2024. Juz 8 dimulai dari 6:111. Hidayah. Hidayah ini kata Allah, walaupun kau kasih ke banyak orang, kau kasih ke sebagian besar manusia, yang nyampaikan tuh malaikat, tidak akan beriman. Ayat yang masih berbicara tentang hidayah ini ada contohnya surat 28:56. Nah, ini lompatnya ke sini nih. Dari 6:11 bicara hidayah, lompat ke 28:56. Coba lihat apa bunyinya. 28 Al-Qasas ayat 56. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kau tak bisa ngasih hidayah ke orang yang kau cintai. Jadi kalau teman-teman belajar nyatat, itu nanti 6111. Shred, kasih pointernya hidayah. Lanjut, kemana larinya? Larinya ke 2856. Masih bicara hidayah nih.
Apa lagi ayaman? Masih ada contoh. Banyak sebenarnya ayat hidayah, tapi yang paling mudah diingat. 12.103. Coba lihat. 12.103. Wama aktsarun nasi walau harosta bimu'minin. Sebagian besar orang, kata Allah, tidak akan beriman walaupun engkau amat sangat menginginkannya. Sekarang coba dibolak-balik, diputar-putar. Masih ingat ayatnya tadi? 12.103 isinya apa? Sebagian besar orang tidak akan beriman. Dah ya? Sekarang coba lihat yang 2856. Nih, sama enggak? Kau tak bisa ngasih orang dekat. Jadi mau orang dekat, mau orang banyak, dua-duanya hidayah mutlak milik Allah. Maka diresume oleh 111. Bisa paham kira-kira? Jadi kalau ayat 111 itu, ya kan, di atas dia. Lalu begitu dia disebutkan ayat ini, kan Allah bilang nih, sesungguhnya jika kami benar-benar menurunkan malaikat, menurunkan orang mati, menghidupkan orang mati, orang yang lalu bicara sama mereka, kami kumpulkan apa yang mereka butuhkan, itu tetap tidak bikin mereka dapat hidayah. Jadi jangan kesal sebagai pendakwah, tidak boleh baper. Tugas kita hanya menyampaikan A, B, C, D, E. Udah E dah sekarang. Ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan baik-baik, doakan yang baik-baik, terus E, tidak mau, ya udahlah. Tapi kalau di munzalan tidak mau, balikkan. Betul lah? Balikkan amanah, balikkan. Karena di sini tempatnya untuk taubat dan perbaiki diri. Oh, taubatnya 1 minggu udah cukup, ya udah selesai, tidak apa-apa. Ada kok santri taubat 1 minggu boleh. Ada santri taubat 2 minggu, 1 bulan, setahun. Hidayah mutlak milik Allah, mutlak milik Allah. Allah bilang, makanul yu'minu illa ayyasha Allah. Oke, berarti kita tengok tadi ayatnya, begitu lompat tadi ada malaikat di sini. Terus apa lagi? Orang mati, semua keinginan malaikat, orang mati dan keinginan mereka dikeluarkan semua, tetap tidak dapat hidayah. Maka kita deskripsikan hidayah juga di sini, hidayah sebagian besar manusia. Kalau sebagian besar tidak beriman, berarti apa artinya? Sebagian besar tidak beriman berarti mayoritasnya. Jadi abang kakak, jangan heran kalau ajakan kebaikan itu masih sedikit peminatnya. Review sepatu. Ini lagi musim lari kan sekarang kan. Ada yang lari dari kenyataan, ada yang lari dari hutang, ada yang lari dari keluarga ya. Betul lah? Lagi musim apa sekarang nih? Lagi musim lari. Ada yang lari dari keluarga, lari dari suami, lari dari istri, lari dari anak gitu. Ya sabar-sabar ya. Gitulah dia. Lagi ngetren memang lari nih. Ada katanya easy running, ada long run. Saya pun belajar istilah-istilah orang sekarang. Ngupdate. Dan ternyata sepatu-sepatu yang dipakai itu tidak murah, saudara-saudara. Ya, yang di bawah UMR itu adalah di bawah sejuta, 2 juta. Sejuti pula. Sejuti itu singkatan sejuta sebiji gitu lah. Sejuti. Tapi ternyata mereka punya series. Kalau untuk easy run pakai sepatu ini, pakai ini, harganya sekian. Dan itu punya 5 katanya. Saya punya 5. Saya baca kolom komentarnya. Ada duit orang nih beli sepatu nih harga 300.000, 500.000, sejuta, bahkan yang 3 juta, 6 juta. Mantap kan pakai sepatu 6 juta?
ada AC di dalamnya. Dulu zaman saya itu Spotek, Eagle, ATT. Kalau pakai LA GR itu udah anak orang kaya, berarti sepatunya ada lampunya. Habis itu yang tidak mampu beli bilang hati-hati kalau sepatunya pakai lampu-lampunya kena patok ular katanya. Itu ya alasan orang kismin tuh. Tapi kok kurban kemarin tak ada duit ya? Kemarin kok waktu Idul Fitri, zakat fitrah kok minta beras yang paling murah ya? Ini lagi saya pelajari itu, review. Tapi hari ini ayatnya juz 8, Ats-Tsamin. Ya udahlah saya bilang, cocok lah dia. Walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula makanu liyu'minu. Tak bisa dengar, bengal emang. Maksud saya Bang Kakak, jangan fokus sama yang tidak mau, energinya fokuskan sama yang mau. Nah, di fase-fase awal ini Abang Kakak 6.111 apa? Ayatnya 1 6.111 2 2856. Ini hidayah orang dekat. Ini hidayah lagi untuk sebagian besar manusia. Ini inti-inti aja Bang Kakak ya, ayat-ayat core. Sebenarnya masih banyak ayat tentang hidayah yang lain. Tapi yang paling mudah diingat supaya pembanding itu langsung kontras itu 2856 dan 12103. Saya bilang sama antum kan, antum udah sering ikut SMK. Pakailah ayat ini untuk menjelaskan lagi ke orang lain. Sampaikan ulang ketika dia cerita, Ustadz, nih anak saya kok begini, anak saya begini Ustadz. Kasih 2856. Udah tahu obatnya tuh. Jadi kan tuh kayak dokter ngasih dosis. Itulah gunanya ikut SMK. Catat, tulis, saya bilang kan pakai tangan tulis. Beda tuh nanti tuh antum nulis itu tuh dengan antum cumplanga plongo gini aja. Ini pasti terjadi, relate pasti dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti orang cerita, Ustaz kenapa mereka maghrib enggak pada nongkrong, pada nih haid semua, ke tuh yang di bundaran itu. Kok pada lari terus makan gorengan pakai jilbab? Masa semua tuh pasangannya pun lari juga? Haid juga ke? Kok enggak sholat mereka? Nah, jawab, oh ini berarti 12.103 gitu. Induk ayatnya apa? 6.111. Coba belajar dulu ngomong sama sebelahnya. Induk ayatnya 6.111. Isinya apa 6.111 tuh? Orang mati dikumpulkan. Aku minta emas, baru mau masuk Islam. Kasih emas. Aku minta mobil Pajero Sport, lunas, kumpulkan. Aku minta jodoh, cantik, bening, kalau minum kopi nampak sininya, kasih. Apapun yang diminta dikasih, itu tetap tidak dapat hidayah. Itu 6.111 tuh. Jadi malaikat turun, orang mati hidup lagi, semua permintaannya aku kabulkan. Kalau jin kan kasih cuma 3, aku kasih 3 permintaan kata jin. Ini enggak, semua kau minta aku kasih, tetap tidak dapat hidayah. Maka saya bilang tuh bengak-bengak kasafa. Apa? Bengak-bengak kasafa. Kasafa is ubi ya, berarti bengak-bengak ubi. Maka liyu'minu illa ayyasha Allah itu menunjukkan bahwasanya sebagian besar orang, walaupun sudah terpampang nyata cerita kebenaran Allah, cerita sampai jumpa di Baitullah, cerita dengan ke masjid, Allah takdirkan urusan jadi mudah, dapat jodoh, dapat kemudahan, masih banyak yang tak percaya. Coba bilang, aku udah sholat 3 minggu ini terakhir, kata dia. Mana pertolongan Allah? Bikin dosa 30 tahun. Realistis gak kira-kira? Apa urutan pertamanya dari mulai 6 111, habis itu lompat ke 2856. Ini untuk orang dekat. Karena kadang-kadang kita nih mikir kalian jauh-jauh. Berapa banyak anak-anak muda hari ini yang sedih nih orang tuanya masih kena judi, orang tuanya tak sholat, maghrib malah nyambung ayam, bapak kandung. Tenang boy, Nabi Ibrahim bapaknya bukan nyambung ayam. Nabi Ibrahim bapaknya
Mama saya Ustadz masih begini, mama saya masih begitu, mama saya masih begini. Tenang boy, sabar. Ini 2856. Allah negur Rasulullah kan, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Jalan lagi kita nengok, ini kok pada tak tutup aurat, ini kok pada minum pakai tangan kiri, ini kok, ya udah itu mungkin minum tangan kiri masih hal yang dianggap inilah ya. Ini yang basic banget, sholat misalnya gitu, nutup aurat, apa lagi, riba, itu yang jelas-jelas besar-besar tuh dosanya tuh. Zina, ayaman nih berputar di situ terus, emang di situ materinya. Itu ya udah bahas mas habis. Dan yang nonton pun saya tahu udah hafal nih, saya udah baca marketnya. Oh kalau TikTok ini orang-orangnya udah mulai ada polanya. Kalau Instagram ini orang-orangnya. Ada yang main di dua device dia pakai. Instagram main nggak? Dia main juga. Ada yang main jauh-jauh juga ada ya. Sampai sini bisa dipahami kira-kira Bang Kakak? 6111 dengan 2856 udah clear ya? Kita kasih garis bawah. Sekarang masuk ke ayat selanjutnya. Nah, 612. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Kata-katanya likulli, every, setiap. Likulli nabiyyin aduwan. Nah, jadi gini, kata kunci ya, ini kita belajar Quran tuh belajar kata kunci, karena ini kurikulum kehidupan. Setiap nabi pasti ada musuh. Apa sifat-sifat nabi? Sifat nabi itu mendakwahkan yang benar, mendakwahkan yang baik, mendakwahkan yang bagus. Benar, baik, bagus. Coba diulang. Nah, itu salah satu SOP-nya. Sifat, sidik, fatona, tablik, amanah, dan juga itu kerjanya Nabi. Setiap orang yang mewarisi, disebut juga al-ulama warathatul anbiya gitu ya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sekelas nabi aja, coba diulang, banyak musuhnya. Apa yang macam kita nih, perencak buruk? Kakak berharap semua orang cinta sama kakak, abang berharap semua orang akan lope-lope sama abang. Nggak gitu saudara. Oh betul ah. Kau pakai motor jelek, orang hina. Kau pakai motor bagus, orang curigai. Kau kaya, orang dengki. Kau gendut, orang bully. Kau kurus pun orang bilang kau kurang makan. Salah semua. Kurus benar gak kau nih? Tak makan gak? Suami kau tak kasih kau nih? Kasar suami kau tuh ya? Apa? Aku memang badan segini. Ada namanya pengurus. Apa namanya? Pengurus memang. Tapi ada juga pembesar. Apa? Pembesar. Dia minum air putih jadi daging. Apa? Minum air putih jadi daging. Saya punya kawan, itu makannya banyak, ngemilnya masya Allah, tapi badannya segitu-gitu ya. Mungkin ada maggot di dalam perutnya tuh. Contoh kalau di pondok ini tuh tengok Ustadz Awal, itu makannya banyak, ngemilnya masya Allah. Dia tuh pantang diam, ngunyah terus, tapi badannya segitu-gitu ya. Ustadz Awal tuh. Apa maggot ayaman? La ilaha illallah. Carilah tuh. Maggot tuh masuk got. Ada pengurus, coba bilang. Ada pembesar. Dah? Itu takdir Allah.
Tapi malas itu kita sendiri yang nentukan. Ah udahlah, ndak usah lah, mager aja lah, baring, telendot. Kita udah tegur, udah kasih tahu. Nggak bisa, orang tuh beda-beda. Nyuruh dia kurus, misal gitu. Nyuruh dia ndak usah makan, nyuruh ndak usah ngemil, nyuruh dia sholat yang lebih fundamental. Kadang kita perlu effort. Jadi setiap nabi ada musuh. Siapapun yang mendakwahkan kebenaran, hak, khair, dan juga jamal, pasti ada musuhnya. Siapakah musuhnya? Musuhnya namanya syaitan. Syaitan terbagi dua. Yang di ayat ini kita bahas ayat ini. Ayat ini disebutnya syayatinal insi. Setan berbentuk manusia. Mantap ini. Biasanya wama khalaqtul jinna wal insa. Untuk ayat ibadah Allah nyebut jin dulu. Ayat ibadah. Oh, gitu coba. Baru nyambung kan? Baru turun ayatnya ya. Ayat ibadah Allah sebutkan jin dulu. Tapi begitu musuh daripada kebaikan, musuh daripada ini, kita disebutkan oleh Allah, ditunjukkan sama Allah. Allah sebut musuh dari kebaikan itu bentuknya manusia. Paham? Nyaman? Enak dah? Mulai istiqomah bangun subuh, mulai pakai tasbih, mulai berzikir, mulai nutup aurat yang agak panjang. Ustadzah banget ini. Mau kemana Bu Haji? Awal banget, ayam aja belum bangun. Ayam jadikan pembanding. Kita lah yang bangun karya. Woi ayam bangun gitu. Syayatinal ins. Maka saya bilang di internal Munzalan kan, di Senenan saya bilang, abang kakak, kalau kita ngomong sama saya, bedakan kapan kita cerita setan, kapan kita cerita jin. Kalau setan saya percaya, jin saya percaya. Ada setan dua bentuk, setan berbentuk jin dan setan berbentuk. Kalau setan berbentuk jin gampang ngerukyahnya. Bacakan ayat kursi, ya kan? Lari. Tapi kalau setan berbentuk manusia, dia yang rebutan kursi. Ngomong apa nih? Betul gak? Ini saya mau coba hari Senin. Ini udah ada yang notes dari awal. Wah Yaman kalau udah Senin nih tabute nih, pasti ini siap-siap sabuk pengaman. Memang berjalan di dunia keimanan ini ya Bang Kakak, berjalan di dunia Quran ini, dunia kehidupan ini, kita berjalan di dunia memang seperti naik pesawat. Kata Yajun gitu, seperti naik pesawat. Apa kalau naik pesawat? Duduk sesuai nomor seat. Boleh sembarangan? Boleh angkat kaki gini? Harus pakai sabuk? Boleh sambil, boleh buka kaca ludah? Siapa yang pernah naik bis-bis kampung ke Sambas, ke Darit? Nah tuh ini tuh ke Darit. Bisa masuk ayam, bisa masuk kambing situ. Mohon maaf ya. Babi pun bisa masuk situ. Ketawa pula, betul. Iya kan? Biasa kan? Letak tengah kadang. Ngok. Mak sedang gak? Ngok di dalam. Mana pernah ini sih eksekutif. Rampot dia lah. Mana dia pernah? Orang kita naik kapal, dia naik pesawat. Beda level. Apa? Beda level. Strawberry, mangga, apel.
Saya musyrif, ustadz pembimbing, suruh naik kapal Ustadz. Itulah bentuk dia tuh hebat gitu. Dah. Jadi waktu di dalam orang ngerokok, ada kantong plastik di atas dengan segala muntahnya. Yang belakang berasap. Pernah bayangkan bis yang begitu? Tahu? Orang bertahun-tahun naik bis begitu, suruh naik pesawat, stres enggak? Hah, kata dia. Apa nih, kata dia? Aku baru datang pertama kali, akulah duduk depan. Nggak bisa pak, harus duduk sesuai SIM. Kata dia, aku duduk depan. Di mana dulu biasa gitu, kak. Kau tak tahu aku siapa? Wah, marah-marah lah kawan nih. Pak, mohon maaf pak, pindah belakang pak. Nggak bisa, kata dia. Kau siapa? Saya pramugari. Apa tuh pramugari? Ini pak yang ngatur. Cuma pelayan dia ngatur-ngatur, kata dia kan. Bingung dah pramugari semuanya. Akhirnya panggil pilot. Pak, bapak mau kemana? Saya nih mau ke Surabaya, kata dia. Mau mana? Mau ke Surabaya. Oh pak, mohon maaf pak, kalau yang di depan ini ke Semarang, kata dia. Kalau Surabaya duduknya di belakang pak. Nah gitu kan enak dibilang dari awal. Kalau kasih tahu saya pindah ke belakang. Ini ketawa paham kan, tak paham nih? Hah? Paham tak? Oh ya. Engki sekelangkong dek, sekelangkong katanya. Kalau dibilang dari tadi kan saya pindah ke belakang, kata dia. Nah ada yang ngasih tahu saya kalau depan nih Semarang, kata dia. Gitu cara nyampaikannya, harus pintar lah. Gitulah dakwah, ada retorika. Itu saklok ya. Takut mana orang mau dengar. Harus ada retorikanya, harus ada metodenya, harus sejarahnya. Pelajari cara nyampaikan dakwahnya. Kan tadi saya bilang dakwah Nabi itu benar, baik dan bagus. Pilot ini pintar, fly watch-nya udah tinggi. Fly terbang, watch itu jam. Jadi fly watch, jam terbang gitu. Ya. Ngangguk-ngangguk. Salah tuh, bukan bahasa Inggris tuh. Jadi kalau ada orang ngeyel, ya kan? Namanya orang naik pesawat, apa enggak kak? Pakai sabuk? Boleh, tukar seat. Biasanya di pesawat enggak boleh, sesuai seat duduknya. Ya kan? Nanti kalau yang duduk dekat jendela darurat ada aturan lagi, enggak boleh nyimpan barang di bawah, ya kan? Siap, apakah Anda bersedia menerima instruksi kami? Siapa? Dengarkan dia, jangan main HP dulu, dengarkan, tengok dia. Ini cara bukanya. Boleh enggak coba-coba? Buka dulu gitu. Boleh? Enggak boleh. Di pesawat tuh banyak sekali aturannya. Pakai sabuk pengaman begini. Begitulah orang beriman. Paham? Nyambung kira-kira? Mudah dipahami. Jadi orang beriman seperti orang naik pesawat. Matikan handphone kan? Pakai mode pesawat, terdiamlah kita. Kalau saya udah tahu doanya. Selain bismillahirrahmanirrahim, mursaha, bismillahirrahmanirrahim, Allah, ya kan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Bismillahirrahmanirrahim, Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Hilang. Bangun-bangun, selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta. Laju pesawatnya gitu. Mas Gion pamit, saya pun langsung wassalamualaikum. Bangun-bangun tuh pas pesawat tuh gitu tuh. Sampai Jepang, pesawatnya tuh Jakarta Jepang kurang lebih 8 jam. Saya bangun untuk sholat dan makan ini. Bangun, sholat, habis itu bangun lagi, makan. Sisa itu tidak sampai sejam tuh. Sholat tidak sampai sejam, ya kan? Sampai tidak sejam. Makan tidak sampai sejam. Sisanya antum tahulah. Mau Ustadz doa-doa yang dibaca tadi? Nanti di share ya, usaha dia. Nanti tolong amal usaha pula pesan dakwah. Soalnya otak saya ini lagi mikirkan amal usaha. Tahunnya tahun Haidir tahun ini. MPC, boh piye carane. Jadi tadi dimulai dari bismillahirrahmanirrahim tawakkalna 'alallah la haula wala quwata. Catat ya, ingatkan ya. Ingatkan pesan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dulu dibukanya. Lalu Allahumma hawin alaina
safarona hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ard. Minta supaya jaraknya didekatkan, dimudahkan, dipendekkan, jangan jauh. Jadi terasanya tuh ngantuk, senang ya. Paling turun tuh kencing, habis itu udah jalan lagi happy sepanjang safar. Nah, itu namanya doa. Fungsi salah satu yang saya pribadi rasakan dari doa itu, Allahumma hawwin alaina safarona hadza. Jadi bisa tidur. Bisa tidur nyenyak. Enggak perlu makan obat. Pokoknya bergerak ya benda tuh hilang. Kakak dan abang yang suka bilang, "Saya tuh paling enggak bisa tidur di mobil." Ngomong gitu terus, nyiksa diri lah. Bilanglah, ya Allah, mudahkan saya untuk tidur di mobil. Kecuali yang nyupir, jangan coba-coba. Saya bilang juga sama yang suka nyupir tuh, "Bang, kalau abang ngantuk bilang ya." "Emang kenapa ya, Man?" "Ya kita tidur sama-sama," saya bilang. Minggir tidur sama-sama. Bismillahi tawakkalna. Yang kedua tadi, Allahumma hawin alaina safarona hadza wa ti'ana. Abang kakak boleh terbalik-balik. Ini urutan yang saya biasa praktekkan. Mau setuju boleh, enggak pun enggak apa gitu, Pak. Dah, yang saya baca lagi setelah hawin alaina, mudahkan ya Allah. Allahumma hawin alaina. Yang ketiga adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, mobil ini, kendaraan ini, pesawat ini, kapal laut ini, kuda ini, ada kan pakai kuda kan? Masjid kapal Pontianak itu kan pakai kuda. Jadi kalau habis bensin suruh minggir biar makan rumput dia. Udah saya bilang udah sama Ajib, insyaallah budget Ajib saya bilang. Yang ketiga, sakhkhar lana hadza. Apa itu isinya? Setelah yang pertama kan tawakal, serahkan sama Allah. Ya kan? Minta dapat 3 kan? Dapat perlindungan, dicukupkan, dikasih hidayah, nomor 1. 2, dibikin mudah safarnya. Yang ketiga, kalau tak dicatat nih hilang budak nih. Tawakal. 2, dibuat mudah. 3, ditaklukkan. Kita naik pesawat, naik mobil, naik motor, itu ada possibility apa? Kecelakaannya apa kakak? Pesawat jatuh, kapal tenggelam, kereta api tabrakan, tergelincir karena relnya cuma 1. Naik motor udah lurus, kena makhluk-makhluk lampu sen kiri belok kanan. Lewat di simpang madu, tahu simpang madu? Simpang Manaduli, dia yang salah, dia yang marah. Yang ketiga kita minta sama Allah, ya Allah tolong taklukkan kendaraan yang sedang saya tumpangi ini. Apakah kapal laut, apakah kereta api, apakah motor, sepeda, pesawat. Tolong taklukkan ya Allah. Engkau yang bisa menjaga ini supaya jangan liar, supaya jangan keluar kendali, supaya jangan belok yang tak jelas, supaya supirnya jaga. Taklukkan ya Allah kendaraan ini. Urutan yang ketiga, sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang ketiga, yang keempat, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini kalau saya bilangnya diampuni. Angle yang saya harapkan dari safar itu, dari doa bismillahi majreha. Mungkin antum apa artinya bismillahi majreha wa mursaha? Itu kan doanya Nabi Nabi Nuh kan? Irkab ma'ana itu kan? Naiklah bersama kami. Bismillahi majreha, apa artinya? Ya Allah, dengan namamu benda ini berjalan. Ya kan? Bismillahi majreha wa mursaha. Apa makna mursaha? Tuh tengok ayatnya. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, kalau saya tuh berharap dalam safar ini saya diampuni dan disayangi. Apalah bayangan saya kalau lagi safar tuh diampuni dan disayangi? Salah satu fadilah orang yang safar, doa mustajab. Apa fadilah orang yang safar? Banyak orang safar hanya ngambil sholat qasar, sholat jamak. Padahal saat safar tuh harusnya doa yang besar. Abang lagi jalan nih, lagi hunting misalnya baju gitu, keliling. Abang doa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa masa lalu saya ya Allah, mumpung saya lagi safar. Hal yang paling saya suka saat safar adalah berdoa minta ampun. Ini doanya, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini instruksi ya bang ya, bikin cepat, nanti print, tempel ulang di semua mobil-mobil. Urutannya dari yang saya tulis ini. Nanti bisa dibagikan.
diampuni, disayangi. Apa yang ketiga? Yang keempat? Nah, biasanya Bang Kakak, saya tambah yang kelima. Saya ulang lagi episode doa yang di awal. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu saya ulang 2 kali. Di awal saya mention, di akhir saya mention lagi. Jadi untuk menunjukkan tawakal itu bukan cuma di akhir, bukan juga cuma di awal, tapi di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi semua sisi kita berserah sama Allah. Hasil kita serahkan sama Allah. Sip? Oke ya? Bikin nanti insya Allah. Nanti pusat dakwah bikin. Apa yang pertama? Bismillahi. Ayo semuanya. Tawakalna. Kenapa pakai na? Nggak pakai tawakal tuh? Supaya yang kena seluruhnya. Bang Sam misalnya pergi safar, tapi ninggalkan istri di rumah. Ya Allah tolong juga jaga saya, jaga juga dia di rumah. Itu namanya tawakalna. Teteh misalnya, Ustaz Adam berangkat, ya kan? Berangkat pergi, teteh yang baca Bismillahirrahmanirrahim, tolong jaga suami saya, jaga juga saya yang ada di rumah. Kan gitu. Itu namanya tawakal. Nah, yang jomblo-jomblo gimana ya Man? Jaga mama saya, jaga adik saya, jaga keponakan saya, jaga guru-guru saya. Jadi inna itu menunjukkan bahwasanya kita mendoakan yang luas. Paham? Yuk, bismillahi. Tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sini dapat hidayah, dikasih hidayah. Hudita, kufita dicukupkan, ukita dilindungi. Doa ini ya Bang Kakak dapat 3 hadiah. Setelah selesai baca doa ini, baru masuk ke episode selanjutnya. Dibuat mudah. Apa doanya? Apa tadi doa buat mudah? Allahumma ya hawin alaina safarona hadha watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, antas sahibu fis safar, engkau yang mengatur, engkau yang men-setting, engkau yang mengatur, engkau yang mengkondisikan. Kuserahkan semua safar ini ya Allah. Kau mau pertemukan aku dengan siapa, kau mau tunjukkan kejadian apa, kau mau kasih pelajaran apa untuk aku serahkan sama engkau ya Allah. Wal khalifatu fil ahli, dan sebagai pengganti saya untuk menjaga keluarga yang saya tinggalkan. Kalau saya lagi terbang tuh kan udah pasrah tuh, udah serah sama Allah, udah pasang sabuk pengaman. Apakah terbang langsung meledak pesawatnya? Enggak tahu. Mana? Pokoknya kalau udah terbang tuh dah bismillah tawakkal ala Allah dah. Betul enggak? Maka saya bilang siapa mau gantikan saya? Pengen juga saya tuh stay gitu, berbulan-bulan di pondok gitu. Emang kita kira nyaman terbang-terbang gitu, bentar-bentar terbang. Ini agak tenang nih kan, lumayan nengok ayaman agak lama ya. Tumben.com. Nanti masuk bulan Agustus, bulan apa? Siap-siap lah tuh. Jadi tadi Allahumma antas sahibu fis safari. Ya Allah, engkaulah yang mengatur sebaik-baiknya aturan untuk perjalanan saya kali ini ya Allah. Kau mau pertemukan saya dengan siapa, mau dikasih apa, mau dapat pelajaran apa, aku serahkan sama engkau ya. Sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Saya tinggalkan anak istri saya Allah di rumah. Saya tinggalkan anak istri saya Allah di rumah. Jaga mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Gitu. Keren gak? Siapa yang baru tahu? Jadi selama ini gak pernah safar, tapi doanya dah, bensin udah, ban itu yang dipikirkannya. Tidak salah, bensin ban tuh realistis, betul. Tapi maksud saya tetap harus ada idealisnya. Nyambung kira-kira. Habis itu udah beres nih, masuk yang ketiga setelah dibuat mudah. Ya Allah, mobil yang kupakai nih ya Allah, tolong taklukkan mobilnya. Mungkin bannya bocor, mungkin kurang angin, mungkin oli karburatornya tak ini, AC kurang sejuk. Tolong taklukkan ya Allah. Bikin dia mudah, jangan sampai dia berontak. Baru jalan, apa nih? Cek bensin habis. Buka oli, ada botol minyak goreng. Kita ganti minyak goreng. Misal, ya kan? Taklukkan kendaraan saya ini ya Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kami tidak bisa naklukkan kendaraan. Ada part-part yang kami tidak ngerti.
karburator, ya kan? Apa lagi bang? Apa bang? Selain bang? Apa lagi? Piston, rem, injektor, gear, ya kan? Tahap apa lah di situ tuh? Mana gak kita tahu kan? Karburator, benda-benda yang mana sampai otak kita pikirkan ya? Tolong taklukkan benda-benda kecil-kecil itu ya Allah, yang aku tak tahu ya Allah. Klep ini, klep itu, panbel, tahap apa tuh kan? Di luar otak kita, tolong taklukkan benda-benda begitu tuh ya Allah. Aku tak ngerti. Tak ngerti ya Allah. Dah? Taklukkan. Wa ma kunna subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Safar ini aku niatkan untuk kembali pada Engkau ya Allah, dan mudah-mudahan diniatkan sebagai kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan. Dah. Habis itu abang kakak setelah ditaklukkan baru bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi bismillahirrahmanirrahim artinya? Pada waktu berlayar dan berlabuh, wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Pada saat take off atau landing gitu kalau pesawat. Pas kapal bismillahirrahmanirrahim berlayar dan berlabuh, sandar atau mungkin udah mulai lepas sandar, kita serahkan semuanya sama Allah. Makanya saya waktu zaman-zaman dulu ngantar anak-anak santri, waktu jadi ustadz pembimbing, ngawal mereka tuh kan tidur saya di sepanjang safar. Alhamdulillah dengan izin Allah, enggak mabuk, enggak muntah. Memang saya doa betul minta. Ya namanya raya jelata kan, ya, naik kapal lah kita gitu loh. Sama beda lah sama yang sultan gitu kan. Nah, itu kan beda lah, beda lepel ya. Apa beda apa? Beda lepel ya kan. Lepelnya ya pesawat ya kan. Ya namanya kita ngawal amanah, naik bawa kan punya santri bukan punya saya tuh. Naik ngerasa enggak kita tuh booking pakai tali rapia. Booking dulu dek. Wah, pelo panas ya kan. Wah, booking susun. Tahu-tahu begitu kita naik udah kena isi orang. Makasih ya dek sekelangkong. Kita yang booking dia nempati. Mantap bapak ini nih. Kalau ikutkan nafsu sih lemparkan cempak Sungai Kapuas itu. Inna rabbi laghafurur rahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Inna rabbi laghafurur rahim menunjukkan apa? Perintah dari Allah bahwasanya mudah-mudahan ya kan sepanjang safar ini kita diampuni dan disayangi. Jadi saya tuh kalau lagi safar tuh berdoa sama Allah, ya Allah lewat wasilah safar nih Allah ampunkanlah dosa-dosa saya banyak ya Allah, bertumpuk dosa-dosa saya Allah, miliar-miliar dosa saya, tolonglah ampunan. Saya sendiri tidak tahu yang mana amal soleh yang kau terima. Lewat safar ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Begitu loh abang tuh kalau lagi safar tuh punya kesadaran. Ya kalau lagi kurang kerjaan kan bolehlah safar kabupaten ke Kota Madia, kabupaten Kota Madia itu lumayan safar tuh. Nah, Coy Ibal tuh kan, Bali Mas, Adam, Bang Bajet tiap hari tuh Kota Madia ke kabupaten. Adam tuh kan, kalau kami Haider ya orang Kuburaya gitu nih ya nih. Kalau mereka ini orang kota ya, Kota Madia, beda lah. Nyebrang sungai terus tiap hari kan? Bang, nyebrang sungai tiap hari kan? Baca doa ini bang. Bismillahirrahmanirrahim, mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi nak pergi itu baca dulu 1 jam lah baca doanya tuh bang. Baru jalan. Ini hidupkan motor jalan. Apa dah kena tabrak? Saya ngalami ya bang kakak. Kalau udah mulai gagal atau malas tuh, Ustadz Afwan, al-khalifatu fi ahli atau al-khoi apa tuh? Al-khalifatu fil ahli. Khalifatu fil ahli, pengganti. Jadi Allah hadir menjadi orang, bukan menjadi orang, menjadi zat yang mengawal dan menjaga keluarga kita. Al-khalifatu fil ahli. Betul, coba cek. Saya tuh kan ninggalkan Bunda Uung, ninggalkan Fayat, Fatih, Safar tuh kadang-kadang lompat-lompat gitu. Orang gak mau. Mereka bilang, kami ketemu Ayaman cuma pagi kok. Iya, habis kau ketemu pagi, ada lagi yang mau ketemu saya siang. Saya ketemu Ayaman cuma sore kok. Ya, jadi saya tuh dari pagi, siang. Yang awal saya, terkapar udah.
Memang banyak yang dikerjakan beliau mikirkan umat kan. Jadi saya suruh nemuin ini, dia gitu lah. Susah saya cerita. Nggak paham kan kita kan? Alhamdulillah memang bagus. Kita ini memang bersih hatinya. Saya disuruhnya ngawal orang, disuruh ngomong dari subuh SMK saya gak ngisi, ya kan? Ini sampai nih dia baring mengawal arah mata angin ya. Jadi itulah. Maka semenjak itu, saya bilang ini LTB nih, laskar tak berguna. Saya bilang. Apa? Bisa dia tidur lebih lama daripada saya. Tak bisa. Kalau kata orang Sambas, daan pakai. Jadi tidak boleh sebut nama ya. Ini hanya hayalan saya saja. Alhamdulillah. Sudah saya lupakan itu. Sudah saya lupakan ya. Tapi kadang-kadang keluar juga dia masih. Oke, lanjut. Minta diampuni dan minta disayangi. Terakhir penutup, saya lock lagi dengan kunci Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, tolong kasih saya hidayah. Kadang-kadang ada ide abang kakak, pas lagi terbang tuh, lagi di atas pesawat, begitu landing, saya mau ketemu ini dulu, mau ketemu ini dulu. Itu buah dari doa hidayah. Seleri kan, safar-safar mau survei, mana cari pabrik beras nih, di mana cari ini? Minta sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nanya sama tukang parkir pinggirnya, bang, ada kenal orang tempat ini enggak? Oh, ada pak, sebelah situ pak. Kayak dikasih petunjuk gitu. Padahal kita tuh enggak nyari-nyari. Ditunjukkan sama Allah, kasih. Oh, ini rupa gudangnya. Nampak dari depan kayaknya tak ada apa-apa. Begitu kita masuk, walah, semua barang ada di sini. Nah, itu namanya hidayah dari Allah. Mintalah kalau kita lagi jalan. Paham kira-kira? Habis itu dicukupkan. Nah, yang paling kita takuti dalam safar, saya pernah di fase itu kan, apa? Kehabisan bekal. Duit. Saya kan pernah bilang, cuma punya duit terbang dari Kuala Lumpur ke Jakarta saja, nyambung Jakarta Pontianak tak berduit. Bunda Uung saya siap tinggalkan di musola bandara. Habis itu saya keliling bolak-balik. Masih ada duitnya di ATM. Ingat saya kayaknya masih ada lah duit 400-300 ribu. Saya masukkan ke ATM, alhamdulillah. Karena lama dari Malaysia, ATM-nya kena telan. Mimip yang telepon, bang, kau gimana? ATM abang kena telan. Tapi abang tak ada ATM lagi. Itulah saya ingat. Makanya saya bikin santri bandara itu. Jadilah dengan izin Allah program di Makassar. Jadi program di sini. Waktu itu kan mereka mengumpulkan zakat bandara. Terus bingung nyalurkannya. Saya bilang cari orang susah di bandara. Pasti ada. Kok Ayaman bisa ngasih ide begitu? Saya pernah jadi orang susah di bandara. Jangan kita pikir yang di bandara tuh semuanya enak. Betul gak Mas Gion? Nampak kan ciri-ciri orang yang lagi kebingungan di bandara tuh kan? Duduk, temenung, di musola lama. Bunda Om tuh lagi nyusukan KIA. Saya bolak-balik. Akhirnya orang marbot masjid bandara, Terminal 2 waktu itu mas. Terminal 2 Soekarno-Hatta itu masih internasional. Belum ada Terminal 3. Beliau bilang, mas kenapa mas dari tadi kok saya lihat jenengan bolak-balik? Saya bilang, saya ini punya duit satu-satunya untuk beli tiket pesawat balik ke Pontianak di dalam ATM itu. ATM-nya kena telan, saya bilang, karena saya lama di Malaysia. Dianggap barang asing gitulah, mungkin ya. Jadi kena telan, duit satu-satunya di situ. Habis bekal kan? Tahu-tahu ada orang bilang, ya udah mas pakai duit saya aja. Tapi saya nggak punya duit sekarang, saya bilang. Nanti adik saya mungkin ganti duitnya transfer ke jenengan boleh? Nggak apa-apa mas, yang penting booking aja dulu. Dibokingkanlah saya tiket pesawat sama penjaga itu. Saya udah nggak ingat di mana orangnya dan kayak apa mukanya. Mau moto pun HP saya waktu itu ya Allah retak 1000 berikat. Maka saya bilang semoga orang yang baik itu dibalas Allah, dimuliakan Allah, diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Saya belum bisa balas kebaikannya, namanya saya tidak ingat, mukanya saya ini. Saya minta sama Allah semoga dia selalu dimuliakan, dijaga. Saya ceritakan berulang-ulang ini supaya doa saya sampai ke beliau. Saya tidak tahu beliau di mana. Makanya jadilah sekarang SBI, Santri Bandara Indonesia. Ada di Jakarta, di seluruh titik alhamdulillah ya mas ya. Santri-santri bandara tuh alhamdulillah. Saya lihat teman-teman masya Allah rebutan kalau mau berkhidmat itu, ngawal ustadz, ngawal guru, mudahkan urusan orang. Kakak-kakak yang cleaning service itu pun kan kita jadikan santri bandara semuanya, bantu urusan orang. Saya bilang kalau ada yang kehabisan bekal, tak punya duit nak beli minum, jangankan beli makan abang kakak, beli minum jangan takut, karena di bandara kan mahal, ya kan? Beberapa orang tuh kan berpikir, oh mahal nih di bandara, ya kan? Tak mampu. Saya pernah di situ tuh, jadi minum air keran yang gratis tuh kan ada kan di bandara biasanya,
Nah, itulah yang saya minum waktu kalau lagi gitu untuk mengenyangkan perut tuh. Nah, supaya safar kita tidak kehabisan bekal, supaya tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang aneh, ya kan? Tiba-tiba, mohon maaf, misalnya terbakar karburator. Terus sekali cek tak ada. Adanya bengkel kecil. Dia bilang inden pak, nunggu dari Pontianak. Posisi kita dah di Sintang. Itu kan resiko-resiko safar. Kalau orang yang pernah jalan tahu rasanya kayak gitu-gitu tuh. Cuman nunggu nginap, menghindari yang begitu-gitu doa supaya dicukupkan. Bensin 150.000 bisa sampai Singkawang, bisa enggak? Bisa, pakai Corolla DX. Mobil Wawa tuh bisa bolak-balik, Pak. 150.000 sampai enggak Singkawang? Sampai. Tapi kalau pakai Alphard 150.000 sampai enggak? Campur dorong. Orang ngelihat mobil mewah, wih Munzalan, mobilnya Alphard, tahu nggak ngerawatnya kayak gimana tuh? Orang yang wakafkan kan ngasih mobil ya, dia kasih uang maintenance-nya. Makanya ini Pak, biar paham juga abang kakak yang baik ya, ngejaga mobil-mobil mewah, wakaf mewah itu, masya Allah, tabarakallah. Lampu sen Corolla DX berapa? 150. Bisa 150.000 untuk lampu sennya Alphard. Itu mobil wakaf, dipikirkan tuh gimana cara maintenance-nya, dipakai supaya jalan, mengkilat budak tuh. Maka saya bilang kan, tegur juga budak-budak, rawat, bersihkan, jangan cuma tahu makai ya. Itu kan kalimatnya Wawa tuh. Orang yang ngasih wakaf tuh ngasih mobilnya. Kita yang nazir ini mikirkan gimana maintenance-nya. Belum bayar pajaknya, masya Allah, tabarakallah. Berapa pajak Corolla? 450. Bisa itu jadi 450.000. Bayar tiap tahun. Dari mana duitnya? Itu kenapa kita gerak di amal usaha. Nggak mau lagi ngarapkan, biarkan fundraising itu untuk bantu anak yatim menghafal Quran. Kita di Munzalan bangkit ekonominya. Belajar semuanya, belajar dagang, belajar bisnis kita. Saya bilang, Dir, gaspol Dir. Bismillah Dir. Pokoknya Haidar sama Dodi ini doakan terus ya, semoga dijaga Allah, dilindungi Allah ya, beliau berdua nih. PR-nya banyak sekali, hampir tiap hari saya kasih PR. Dir, ya kan, jangan sampai ente saya bilang berhenti Dir, jangan sampai minta sama Allah, karena di ilmunya semua. Waktu saya masih muda, saya sering bepergian dan bawa pakaian banyak. Jadi kalau habis bekal saya jual baju. Nah, sejauh ini yang paling jauh nih ya. Saya tak sampai terpikir Pak, nak jual baju tuh. Boleh juga dicoba ini ya. Ya, pergi bawa baju banyak, balik-balik jual baju. Promo gitu ya. Jadi pada baju kotor kan? Nah, baju bekas ayaman gitu ya, kira-kira ya. Ya kan? Free love. Dah, terakhir kita minta sama Allah dibalikkan lagi supaya bisa dilindungi. Ada orang mungkin mau niat jahat, ada orang mungkin mau mukul kita. Ya kan? Saya bilang sama Mas Gion santri-santri bandara, saya bilang minta sama Allah dikasih petunjuk. Bisa kok ngelihat mata gitu nanti dipertemukan sama orang yang kehabisan bekal, ketinggalan pesawat, bingung mau check in. Itulah fungsinya santri bandara tuh. Ibu dari mana Bu? Pas mau naik pesawat dia lepas sendal. Jangan dilepas Bu, nanti hilang sendal. Soalnya bersih pesawatnya kata dia. Nggak usah dilepas juga, itu pakai ya sendal di dalam. Inilah gara-gara ngomongkan tadi apa, hidup dalam Quran ini atau berquran ini seperti naik pesawat. Banyak aturan. Kita yang beriman ini banyak aturan enggak? Makan babi, minum khamar, judi, berzina, tak boleh. Nanti lu punya Tuhan malah kamu kan puasa, kata Meme. Udah pas intonasinya, pas ya. Tak boleh, kata Meme. Ini macam, pokoknya hayalah sholat. Ya Bang Adi, hayalah sholat. Tidak banyak kok kita ngajak. Ustaz, saya boleh masuk masjid? Jangan kan masuk masjid, masuk Islam ya boleh, saya bilang. Ada koko-koko nanya.
Ustaz, boleh masuk masjid? Saya bilang jangan kan masuk masjid kok. Sekalian lah masuk Islam, ketawa dia. Masya Allah. Dah, itu ya Bang Kakak. Hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan ada sesuatu yang Abang Kakak bawa balik. Nanti insya Allah doanya dirilis dan kawan-kawannya wakil pengasuh dirilis, nanti diposting. Kita urutkan sesuai dengan yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain silakan. Ini versi yang kita buat di Munzalan, yang saya ajarkan. Abang Kakak mau pakai boleh, ndak pun tak ada masalah, ndak apa-apa. Akhirnya buyar lagi materi kita dari tadi mau bicara hidayah, belok ke sini, ndak apa-apa lah. Ini bagian juga dari skenario Allah, kan ndak ada yang kebetulan. Karena tadi mau cerita tentang naik pesawat ya. Jadi seperti orang naik pesawat, tak bisa ngeludah, tak bisa buka kaca, tak bisa masukkan binatang, nggak bisa angkat kaki seenaknya, nggak bisa ngambil kursi orang. Banyak aturan. Seperti itulah kita naik pesawat, seperti itulah kita menjalani hidup dengan aturan Allah, dengan aturan Islam. Dan mudah-mudahan kita bersabar gitu untuk bisa sampai ke tujuan. Perginya selamat, baliknya selamat. Apa tuh baliknya selamat Ayaman? Balik ke Allah dengan husnul khotimah. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4R, Vira, Farah, Fayan, Fatih, doakan juga mama saya, ibu saya yang di Lampung, kami sekeluarga besar, adik-beradik dan seluruh jaringan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dimanapun berada, di Aceh sampai Papua, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk Abang Kakak. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.